Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Sejumlah ahli memperkirakan letak kerajaan Mataram kuno di daerah Medan dan Toh Pitung. Prasasti. Prasasti merupakan sumber tertulis utama dari kerajaan Mataram kuno. Beberapa prasasti penting antara lain Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasih, Prasasti Anjuk Kladang, Prasasti Ratu Boko. 2. Candi. Candi merupakan peninggalan arsitektur yang menjadi bukti keberadaan kerajaan Mataram kuno. Beberapa candi penting meliputi Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Menut dan Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Kalasan, dan Candi Sari. 3. Catatan dari luar negeri. Selain sumber dalam negeri, beberapa catatan dari luar negeri juga menyebutkan keberadaan Mataram kuno, seperti catatan dari dinasti Tang Tiongkok, catatan Ai Xing, pendeta Buddha Tiongkok, menyebut pengaruh agama Buddha di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Kakai Mataram Sangkatu Sanjaya tahun 732 Masehi, seorang raja Hindu dari dinasti Sanjaya. Berikut raja-raja yang terkenal. 1. Rakai Panangkaran tahun 746 sampai 784 Masehi. Toleran terhadap agama Buddha dan mendukung pembangunan candi, termasuk awal Candi Borobudur. Yang kedua, Rakai Pakitan tahun 838 sampai 850 Masehi. Menyatukan dinasti Sanjaya dan Shailendra melalui pernikahan dengan Pramodawardhani, mendukung pembangunan Candi Prambanan. Yang ketiga, Dyah Balitung tahun 898 sampai 910 Masehi. Mencapai puncak kejayaan dikenal melalui prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi. Yang keempat, Empu Sindok tahun 929 sampai 947 Masehi, memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana. Kerajaan ini dipengaruhi oleh dinasti Sanjaya, Hindu, dan Shailendra Buddha, yang meninggalkan warisan seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Aspek ekonomi kerajaan Mataram kuno tidak lepas dari pertanian, di mana kerajaan ini sangat bergantung pada sektor pertanian, terutama yaitu adalah padi. Hal ini didukung oleh letak geografis kerajaan yang subur dan dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Progo dan Sungai Bengawan Solo. Lalu ada aspek politik kerajaan Mataram kuno. Sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno adalah monarki, di mana dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan raja dianggap sebagai keturunan dewa dan memiliki otoritas mutlak dalam mengatur pemerintahan. Kerajaan ini juga memiliki struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik, dengan berbagai pejabat yang bertanggung jawab atas urusan administrasi dan pemerintahan. Aspek pemerintahan sosial dan budaya. Yang pertama ada aspek sosial. Aspek sosial mencakup interaksi antar individu dalam masyarakat, serta bagaimana norma dan nilai sosial terbentuk. Beberapa contoh dalam aspek ini. Yang pertama ada struktur sosial, kelas sosial, status sosial, dan peran dalam masyarakat. Yang kedua, norma dan nilai sosial, seperti aturan tidak tertulis yang membentuk perilaku masyarakat. Yang ketiga ada lembaga sosial, seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Yang keempat, masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Lalu yang kelima ada interaksi sosial, cara individu dan kelompok berkomunikasi serta bekerja sama dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada aspek budaya. Aspek budaya mencerminkan identitas, tradisi, dan warisan suatu masyarakat atau bangsa. Aspek ini meliputi yang pertama adat dan tradisi.
kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu yang kedua, seni dan sastra seperti musik, tari, lukisan, dan karya sastra yang mencerminkan budaya suatu daerah. Yang ketiga, ada bahasa, alat komunikasi yang menjadi identitas suatu kelompok masyarakat. Dan yang keempat, ada kepercayaan dan agama, sistem kepercayaan yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Dan yang kelima, ada teknologi dan inovasi, cara masyarakat mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan budayanya. Oke, selanjutnya ada peninggalan kerajaan Mataram kuno. Di sini aku cuma nyantumin 3 contoh saja dari peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Cemagelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan pada pemerintahan Wangsa Sailendra. Bentuk Candi Borobudur seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin mengecil, dengan stupa utama yang berada di puncak candi ini. Selanjutnya yang kedua, Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah suatu peninggalan megah yang menceritakan kebesaran dan keberagaman agama di masa lalu, khususnya sebagai bagian dari kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada abad ke-9 Masehi, Prambanan menjadi perwujudan keindahan seni arsitektur Hindu yang luar biasa. Candi ini terletak di dataran tinggi Kedu, dekat Yogyakarta, dan mencakup sejumlah besar kuil yang memuliakan 3 dewa utama Hindu, yaitu Siva, Vishnu, dan Brahma. Dan yang ketiga ada Candi Sambisari. Candi Sambisari adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berada di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rangkai Garung dari Wangsa Sailendra yang berkuasa pada abad ke-9 Masehi. Candi ini ditemukan secara tidak sengaja oleh petani pada tahun 1966 yang kemudian dilakukan pemugaran dan selesai pada tahun 1986. Kemungkinan candi ini dahulu tertimbun oleh letusan Gunung Merapi sehingga dasar candi sekarang terletak berada di 6,5 meter di bawah permukaan tanah.